Puji nama Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Haleluya. Saatnya kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita undang hadirat Tuhan datang di tengah kita pada sore hari ini. Kami lagu ini dengan sungguh-sungguh kita percaya bahwa kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyentuh setiap hati kita, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan juga akan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya. Come
Yang telah berkati kami, telah anugerahi kami yang luar biasa Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama di rumah yang suci dan Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami Tuhan, kuasai hidup kami Tuhan, supaya pujian yang kami naikkan layak di hadapan Dia Bapa. Berkati kami semuanya Bapa, mulai dari pelayan-pelayan Tuhan, juga kami sedang jemaat Dia Bapa. Kuserahkan sebagai tangan kuasa Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan Tuhan menjadikan makanan tubuh yang berbahagia di hadapan Tuhan. Jika memboncangkan meja kuasa-Mu, itu lawan kami semua ya Bapa. Itu berkati kami melalui pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
situasi berdoa bersama. Terima kasih Bapak. Karena Tuhan dan kasih-Mu telah memelihara-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu yang baik, sungguh baik, amat baik bagi kehidupan kami. Sudah memberkati kami luar biasa Tuhan, bersama kesehatan, ketentraman dalam kehidupan anak-anak-Mu, bisa bersukaria dalam kehidupan ini Tuhan karena Tuhan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu berlipat kali ganda ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kiranya kami akan membawa bagi persembahan kami kepadamu. Tapi Tuhan sedikit kami bawa kepadamu, Tuhan akan melimpahkan kepada kuasa dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kuduskan tangan-tangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya kuduskan persembahan kami. Kiranya perkorbanan kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya akan berkorban di dalam nama-Mu yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, dan Engkau Allah yang senantiasa ada bersama kami. Dan kami meyakini bila Engkau senantiasa beserta kami tidak takut menghadapi hidup ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mengatur seluruh jagat raya ini. Dan kami tidak perlu takut, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat sore. Sukacita sekali berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Saudara, saya merenungkan sejenak beberapa hari ini, termasuk beberapa waktu yang lalu. Saudara dan saya merasakan betapa Tuhan itu baik. Dan saya merasakan saudara ini adalah satu yang namanya favor. Favor itu begini Bapak Ibu. Termasuk kalau di tempat ini, saya merasakan bahwa ini adalah sebuah favor, artinya perkenanan Tuhan. Saya mendapati saudara ada banyak saudara, termasuk kalau saudara katakan gereja yang tidak sedikit karena berjalannya waktu berbagai persoalan yang datang sehingga membuat, ya saya bersyukur kalau di tempat ini saya nggak pernah dengar itu ya di Jawa Timur ini saudara, tapi di beberapa daerah saudara itu saya mendapati, mungkin pernah mendengar ya, yang tadinya begitu megah, tapi berjalannya waktu ketika menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, akhirnya hilang saudara. Kalau saya boleh cerita, ada satu gereja yang cukup besar saudara. Memang kalau di sini saya nggak pernah dengar di Jawa, tapi di Kalimantan saudara itu ada sebuah gereja yang besar sekali saudara. Tiba-tiba berjalannya waktu, awalnya dimulai dengan perpecahan dan akhirnya hilang saudara. Dan kalau saya melihat di tempat ini, sungguh gereja ini adalah gereja yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Favor of God. Nah saudara, saya juga selain gereja saudara, saya juga merasakan bahwa saya pribadi ini juga mendapatkan favor of God saudara. Perkenanan Tuhan. Nah saudara, apa sih perkenanan saudara? Perkenanan itu, favor itu saudara, saya cari di dalam kamus bahasa Inggris saudara. Itu favor itu adalah, favor is kindness and preferential treatment given to someone. Kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, saya sudah ya. Favor is kindness and preferential treatment given to someone. Kira-kira arti sederhananya bahasa sehari-hari adalah favor adalah kebaikan dan perlakuan istimewa yang diberikan kepada seseorang. Kira-kira kalau bahasa bebasnya itu kayak pilih kasih gitu. Tapi ini positif ya, positif ya. Pilih kasih. Yang lainnya ya kalau di sini favor itu misalnya yang lainnya gagal panen, terus kita enggak, kita panennya berhasil. Kira-kira seperti itulah gambaran sederhananya. Dan saya juga sudah bersyukur saya dapat favor of God, perkenanan Tuhan. Karena saudara, bubuan saya, bubuan itu angkatan saya, saudara itu ya yang pertama ya banyak saya almarhum, saudara ya, karena ya usianya sudah uzur, saudara. Selain itu ada banyak juga bukan karena matinya nggak wajar, tidak banyak, saudara. Tapi saya masih bisa, saudara, hari ini berdiri di depan Bapak Ibu sekalian dengan tubuh yang sehat dan kuat. Ya walaupun ada sedikit saudara namanya, ada yang pernah dengar gegeran, ada itu data saya cari di bahasa Indonesia, di bahasa manapun nggak ada saudara, gegeran saudara. Itu cuma di bahasa kita harus bangga saudara punya bahasa yang luar biasa. Amin. Nah sekarang saya mendapatkan favor of God, dan saudara tentunya
setiap kita pun pasti menginginkan kita dapat perkenanan Tuhan. Amin. Baik secara pribadi maupun gereja kita dapat perkenanan Tuhan. Amin. Nah saudara, oleh karena itu saya mengajak sore hari ini kita belajar firman Tuhan dari kisah tokoh seseorang yang ditulis di Alkitab di mana dia mendapatkan favor of God. Nah saudara, kita awali terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul. Di 1 Samuel terlebih dahulu. 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Saudara, kisah Daud. Kisah Daud. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Saudara, ini pernyataan firman ini disampaikan pada Saul, raja Israel pada waktu itu. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah saudara, kita melangkah ke Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 13 ayat yang 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, diawali dengan saudara bahwa peristiwa ini adalah yang pertama tadi di dalam 1 Samuel tadi ayat 13 pasal 13 dan 14 tadi dikisahkan pada satu ketika Saul melanggar perintah Tuhan. Pada waktu itu ada beberapa saudara pelanggar dilakukan Saul, sehingga suatu sekali Samuel mengatakan bahwa kerajaan tidak akan tetap pada Saul. Artinya dia sebenarnya secara itu akan dihapus, saudara. Artinya dihapus, dicopot jabatan kerajaannya daripada dia sebagai seorang raja. Dan saudara, pada waktu akhirnya, dan memang itu terjadi, Saul yang tadinya dipilih oleh Tuhan melalui Samuel akhirnya dicopot jabatannya. Dan kita tahu akhir hidup dari Saul, akhirnya dia mati dengan mengenaskan. Nah saudara, kalau kita melihat saudara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, makanya saudara, ada banyak orang saudara itu dalam hidupnya itu menginginkan berkat saudara. Gak salah saudara bahwa hidup sebagai orang Kristen itu menginginkan berkat dalam hidup. Tapi saudara, Alkitab mengajarkan saudara bahwa yang lebih penting adalah mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebab ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, berkat itu nyusul. Itu bonusnya. Nah saudara, kita akan belajar dari Daud saudara. Kita tahu saudara, Daud ini bukan manusia sempurna. Ya, kita tahu Daud bukan manusia sempurna. Kalau kita baca di Alkitab saudara ya, di dalam kisah hidup Daud ini juga bukan orang yang benar-benar juga saudara ya. Artinya nggak kudus, nggak orang, bukan yang hidupnya suci, enggak saudara. Kita tahu itu ya, saudara, bahwa Daud ini orang yang bahkan ini orang yang jahat sekali saudara. Pada satu kali peristiwa, nanti bisa dibaca kisahnya saudara ya, di dalam kitab 1 Samuel saudara, di mana dia satu kali jatuh dalam dosa. Nah saudara, ini yang saya suka saudara, bahwa firman Tuhan itu mengisahkan tokoh-tokoh yang biasa, orang yang sama dengan kita, sehingga kalau dia aja dapat perkenanan Tuhan, maka kita pun juga dapat memperoleh hal yang sama. Sehingga karena banyak orang saudara yang dapat perkenanan Tuhan itu khusus orang-orang yang pokoknya hidupnya itu hidupnya benar, tidak pernah berbuat dosa. Saudara, kita lihat bahwa Daud juga orang yang pernah berbuat dosa. Tetapi ternyata saudara, Alkitab mencatat dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan saya percaya saudara, setiap kita juga ingin saudara ya, mendapatkan perkenanan Tuhan seperti Daud. Nah saudara, tentunya ada sebab mengapa sih Daud, orang yang hidupnya nggak begitu benar tadi saudara, itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga kita tahu saudara, sampai hari ini saudara, ketika kita menyebut nama Daud saudara, bukan Daud saudara, David saudara, kalau kita pergi ke Israel, itu salah satu nama yang paling dikenal itu adalah David saudara.
King of David. Itu Raja Daud itu orang yang paling dikenal saudara-saudara. Dan walaupun kita tahu saudara, kita tahu bahwa kehidupannya itu ya nggak lurus-lurus amat saudara ya. Tapi dia dapat perkenanan Tuhan saudara. Tentunya ada sebabnya. Mengapa sih dia dapat perkenanan Tuhan? Yang pertama, saudara, Daud ini orang yang setia. Daud ini orang yang setia. Saudara, satu kali di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 28, saudara kita akan baca begini. 1 Samuel 17 ayat 28. Mengapa Daud dapat perkenanan Tuhan? Ketika Elia, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang perhatikan 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara, dikisahkan ini adalah ketika pada waktu itu mereka akan berperang dengan orang Filistin. Saudara, dan satu kali Daud ini pergi ke padang gurun untuk mengantar makanan pada kakak-kakaknya yang waktu itu sebagai gembala. Nah saudara, dikatakan Daud ini orang yang setia. Apa sudah dikatakan situ? Dia menggembalakan kambing domba yang jumlahnya, sudah tahu ya, kira-kira kalau orang menggembalakan domba itu apalagi di Israel pada waktu itu padang gurun itu, pasti dalam pikiran kita itu berapa sih? Kira-kira berapa yang digembalakan oleh Daud? Aslinya berapa sih? Nah, dia seorang gembala. Pasti orang berpikir, waduh pasti ribuan, jumlahnya ribuan. Saya bersyukur sudah satu kali, saudara, kalau kita perlu pergi ke sana, saudara, ya bukannya perlu satu kali dengan iman, saudara ya, kita akan pergi ke Israel, saudara ya. Ya, amin, saudara, amin, amin. Kita bisa melihat, saudara, di mana ada padang rumput, saudara, itu yang, ya namanya Israel, saudara itu. Makanya sekali lagi sebelum saya lanjutkan, Israel itu salah satu bangsa yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, di sekelilingnya saudara itu, saya pernah cerita ke saudara, itu sebelum ke Israel, kalau kita nyebrangnya lewat darat, itu dari Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu terlihat sekali Bapak Ibu, bagaimana bangsa Israel ini dapat perkenanan Tuhan. Itu di Mesir itu Bapak Ibu, itu tempatnya maupun suasananya ibu kota Mesir itu, dalam perjalanan rumah-rumahnya itu pokoknya gersang itu Bapak Ibu. Jadi ya bu, ada sih rumah bagus, ada juga, tetapi memang berbeda sekali. Jalan-jalanannya itu yang ada itu mobil-mobilnya itu masih didapati Bapak Ibu, mohon maaf, mobil yang masih seyek-seyek jalannya itu yang masih ada banyak sekali. Nah, saudara, begitu di perbatasan dengan Israel, itu terlihat perbedaan yang sangat mencolok sekali. Saudara, di perbatasan itu ada yang jaga itu jaraknya sekitar sampai 200 meter. Itu yang jaga itu, yang contohnya dari pos jaga. Itu kalau di Mesir, walaupun sekarang sudah ada perbaikan, itu masih ya pos-pos biasa itu Bapak Ibu. Jadi ya nggak ada, masih bagus di tempat kita. Pos penjagaan itu ya, aduh, pokoknya kayak bukan pos penjagaan antar negara. Nah, kemudian orang-orangnya juga Bapak Ibu, saya menyaksikan sendiri, bahkan saya diizinkan untuk berfoto. Itu yang jaga juga mohon maaf Bapak, udah tua-tua yang di Mesir itu. Kemudian senjatanya juga ya ini, kalau kita sih kena itu kayaknya nggak mempan gitu kayak itu. Mohon maaf, itu senjata kuno. Jadi saya bahkan saya melihat karena yang pertama 2009, kemudian yang 2016 itu memang udah berbeda. Tapi saya masih melihat ada yang masih senjata pokangan juga. Hari ini sudah masih ada kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Nantilah kalau kita jadi kesana kita tanya kenapa berfoto mereka pakai seperti itu. Nah, cuma singkat saja. Ketika kita menyeberang Israel, itu perbedaan begitu luar biasa. Di Mesir itu mohon maaf, bunga-bunga aja nggak tumbuh. Artinya yang tumbuh memang nomor satu sebenarnya kita tahu ya, kaktus. Kaktus nggak usah nanti saya nama di Sidomulyo aja bunganya, bunganya kaktus ya, nggak usah pergi ke sana. Nah, saudara, itu perbedaannya. Sedangkan begitu masuk ke Israel, ya Allah,
itu bunga-bunganya itu kembang-kembangnya indah sekali. Dan warna-warni dan fotonya itu dan suasana jadi kayak hijau gitu. Bapak bisa bayangkan ya, sebelum kita berangkat ke sana, bilang pelan-pelan bilang amin. Ya, itu indah sekali, jalannya bagus, kemudian dimulai dari yang jaga, waduh yang jaga, gagak, seperti yang ngomong ini, walaupun sekarang ada buku gitu dan setelah itu gagak yang si wong itu wayu bapak ibu, waduh pokoknya balungan itu api kabeh dan senjatanya karena waktu saya berlihat tangkapan, jadi yang otomatis seperti itu sekali. Ada sih yang pernah pegang, kalau pegang pernah menembakkan. Anda pernah menembakkan senjata akar, sejenis akar senapan serbu ada, senapan serbu. Berarti ada perkenanan saya dikasih perkenanan luar saudara. Jadi waktu di Balikpapan dikasih kesempatan untuk menembakkan itu bapak ibu. Ternyata memang yang otomatis itu ternyata memang sekali ini itu terus. Jadi enggak yang di sebelah tadi yang bangsa sebelah tadi itu, jadi ada kok kangen harus kakek mau melayu di sini sekarang kan. Kalau ini sekarang itu, jadi namanya orang desa jadi ibaratnya berat juga sebenarnya itu ada. Ya makanya saya nggak mau bawa sini, saya nggak punya juga sebenarnya. Jadi perbedaannya begitu luar biasa. Kemudian saudara yang luar biasa, air laut di sana bisa langsung diminum. Air laut bisa langsung diminum. Sengaja saya buat penasaran supaya saat kita berangkat ke sana, nggak percaya air laut enggak. Saudara, itu mereka nggak tahu caranya disuling atau gimana. Makanya memang itu brilian sekali. Orang Yahudi di kota itu saudara. Di negara seluruh dunia pun orang yang brilian adalah orang Yahudi. Itu bisa langsung diminum. Beberapa. Kemudian saya juga kaget juga ternyata Jurang Wali juga sudah mengadopsi teknologi di Israel. Jadi mulai kaget pada curiga. Bapak Ibu, ketika saya beberapa tahun kemarin atau tahun ini saya lupa, saya melihat, saya nggak tahu yang menggerakkan apa. Yaitu ketika panas terik terus kok mau ngene terus orang munyer terus banyunya mau willy. Saya sempat berhenti, waduh Israel itu Jurang Bali. Saya nggak tahu itu pakai diesel atau aslinya. Oh pakai diesel, kalau saya nggak kelihatan mesinnya. Di sana juga, saudara, bukan cuma di tanaman, di jalan raya itu pada panas tertentu, misalnya panas tertentu di sana mungkin mulai masuk ke 40 atau 42, itu otomatis di jalanan otomatis ada yang di bawah. Kelihatannya rumput-rumput taman itu begitu otomatis begitu panas sampai 42 namanya orang desa saudara. Saya ke situ mau panas-panas sudah saya ke situ. Untuk nggak bawa sapu, kalau bawa sapu keramas bisa. Saya memang begitu tanda percaya memang. Saya ingin semakin penasaran dengan ayo budal sekarang. Saya nanti tour guide-nya. Kenapa saya tour guide? Supaya saya gratis. Kembali sekarang, mengapa Daud dapat perkenanan dua? Daud Kohenesti. Ketika saya pertama kali saya pernah sampaikan khotbah ini beberapa tempat. Ini saya masih ingat 11 tahun yang lalu. Dan saudara, mengapa Daud? Karena dia orang setia. Ketika saya tanya, Daud dombanya yang digembalakan berapa? Semua jawab 2.000, 23.000. Wah, itu kan 23 ekor, berarti 23 enggak. Saudara, saya sudah cari di terjemahan yang lain bahwa 2 sampai 3 ekor. Bayangin saudara, cuma 2 sampai 3 ekor dia gembalakan setiap hari. Pagi dia bawa ke padang gurun, ke padang belantara, di situ ada rumput. Dia kasih makan, sore hari dia bawa dan dia lakukan bertahun-tahun. Cuma 2-3 ekor. Betapa setia. Itulah mengapa dia dapat perkenanan Tuhan. Sekarang dia orang yang berbuat dosa, sebenarnya dosanya luar biasa. Baca nanti dia bilang dosanya itu luar biasa jahat. Tetapi, saudara begini, banyak orang berkenan. Hamba-hamba yang bertobat yang berkenan di hadapan Tuhan banyak ya. Tetapi kalau sampai ditulis lagi, ya sampai ditulis
di tadi saudara di Kisah Para Rasul tadi pasal 32 setelah Saudara sudah menjelaskan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud Indonesia seorang yang berkenan di hati. Kalau sampai ditulis berkenan, spesifik berkenan di hati, berarti orang ini istimewa. Daud istimewa. Dia diistimewakan. Koyok pilih kasih pada kutip ya. Tuhan kayak pilih kasih padamu. Saudara, orang yang berbuat dosa kayak Daud harusnya waduh dicutik ini. Kita enggak. Tapi kau enggak. Kau enggak. Ditulis lagi tuh Bapak Ibu. Kisah dia di Perjanjian Lama. Ditulis lagi di Perjanjian Baru. Enggak semua tokoh Alkitab ditulis lagi di Perjanjian Baru. Abraham ada, Noah ada, Musa ada, Daud salah satunya. Abraham pernah berbuat salah? Iya. Siapa lagi? Noah bersalah? Iya. Tetapi kalau dilihat dosa yang dilakukan Daud itu paling parah. Tapi dia katakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan kepada Bapak Ibu. Salah satu keinginan saya nggak mulu-mulu sama Tuhan ya. Saya nggak ingin suatu saat saya punya villa, nggak usah banyak-banyak villa, punya 28 villa, punya bis 18. Enggak, saya ingin suatu saat aku telah mendapati Gatot bin itu kan anak Sopo, Gatot itu anak Sopo, Gatot bin Kasra, seorang yang berkenan kepada itu keinginan saya. Saya nggak mau yang lain, nggak iso itu bino iso mangan ambil anak bojo tahu tempe mendes rong dino kiri terusnya gue jangan kayak mendes sampai enak bisa sampai bojo langsung takut resep dia kok yang jadi seorang. Nah saudara, itu sudah berkenan dapat perkenanan Tuhan. Dia orang yang hebat, dia orang setia. Bapak Ibu sekalian, hari ini kesetiaan itu menjadi barang yang mahal. Banyak orang juga setia, ya. Banyak orang yang masih muda, yang masih pacaran harus setia ya, setia. Satu, ya, nggak boleh kayak bak. Banyak di tempat lain itu anak pacaran punya kayak bak, bukan cabang di mana-mana. Di sini juga bukan cabang di sana, nggak boleh. Ya. Yang masih muda, kamu sendiri kan, nggak boleh gitu ya. Yang masih muda Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, Bapak Ibu. Di dalam pelayanan pun belajar. Saya boleh bersaksi. Pastinya saya diizinkan Tuhan untuk bersaksi tentang kesetiaan. Bapak Ibu, ketika saya pertama datang dibawa oleh seorang bernama Sonny Endemol. Sudah tahu Sonny Endemol? Di sini katanya Samuel Rainde namanya. Kenal Samuel Rainde? Saya mau tanya satu lagi. Teripa Puji Laksono tahu? Pak Mister yang paling tahu. Itu jenenge aslinya padahal saya buka rahasia. Jenenge aslinya itu kan ya Pak Mister. Tapi di sana namanya Samuel Rainde, Samuel Sonny. Aduh banyak betul Bapak saya. Kakak saya tercinta satu itu kan. Dia yang bawa saya ke sana. Bapak Ibu ketika 98 saya dibawa ke sana, saya boro-boro bawa ke Tengah. Ya kakak saya agak kejam juga Pak saya. Saya disuruh angkat-angkat alat musik. Mulai drum, gitar, bass, gitar enggak ya? Keyboard, drum, kemudian salon-salon ini Bapak Ibu. Masih nong, masih umur 21 ini yang dies. Saya dies begini itu yang saya lakukan. Kemudian orang-orang kabel, saya mau kabel ini singer waker. Kami ibadah di hotel. Hotel itu kami ngeset kalau hari Sabtu karena minggu terakhir. Nah Sabtu itu biasanya orang ganti manten, orang ulang tahun. Itu sampai jam 2, sampai pernah sekali sampai jam 3. Itu baru kami boleh masuk. Kami ibadah waktu 3 kali, jam 7, jam 9, atau jam 5 sore. Bayangkan Bapak, jam 4 baru selesai. Kadang tunggu kayak dulu gitu. Ya, jam 6 harus masuk kan 1 jam sebelumnya kan sudah di tempat. Jadi nggak sempat istirahat Bapak. Itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Pertama saya lakukan itu. Kemudian satu kali akhirnya saya cerita sedikit ya. Saya diminta jadi main musik di kalau di sini ibadah rumah tangga.
Di sana namanya kesan, kelompok kecil namanya kesan. Kesan itu kelompok saling memperhatikan. Ya, ada 8 orang, ada 12 orang, ada 20 orang, ada seperti itu. Saya cuma dikasih. Kita bolong, itu bukan kita listrik suaranya, bukan itu, bukan. Kita bolong. Kemudian setelah itu mulai naik tingkat dikit, mulai dinaikin habis itu tiba-tiba saya jadi musik leader, jadi WL itu kalau dibilang kan kecelakaan. Saya itu main musik, saya bisa main musik, main bass, saya bisa sedikit-sedikit lah. Bisa, ya sudah bersama Mas Reinhard tercinta. Jadi saudara, saya itu latihan hari Jumat latihan, saya main bass. Hari Minggu pagi tiba-tiba WL ya telepon saya, makanya Pak Harto sekarang di Jakarta dia telepon saya tiba-tiba, toh kamu jadi WL ya hari ini. Hari itu saya dulu jadi WL, Bapak. Jumatnya saya latihan masih main bass seperti itu. Minggu saya ngomong, sekarang dia tuh Pak Harto kadang-kadang kok ojo guyo, ya harus apa? Ojo guyo, temenan. Mohon maaf Bapak Ibu, dia itu agak begini Pak, karena agak sakit. Dia asal musik juga yang luar biasa. Dia orang Tuhan yang dia mentor saya sekarang. Dan dia bagaimana benar dia tidak saya ganti sekarang. Sudah bisa bayangkan nggak pernah WL. Biasanya kalau main bass kan bisa sembunyi-sembunyi sekarang di belakangnya WL gitu. Ini kalau WL kan Allah harus di sini sekarang. Shalom, selamat pagi semua. Hari itu saya sudah jadi beda. Ya namanya hamba Tuhan ya harus siap nggak siap harus. Akhirnya saya jadi beda. Dan itu untuk pertama kali saya jadi worship leader. Waduh, keringat itu sebutnya bukan jagung lagi, saudara. Saya kacang babi. Saking nervous, saking bingungnya, saudara. Gak tahu harus ngomong apa. Pokoknya lagunya ini, udah saya urutin ini terus seperti. Setelah itu selesai, saya tanya pada seseorang, pelayan saya namanya Detuan sekarang di Surabaya, pelayan di Surabaya tanya, gimana tadi saya WA? Dia ngomong, bagus loh Kak Gatot, ada bakat ini, ada bakat kalian tak jadi WL. Kamu muji atau mau hiburan saya bilang itu menghibur saya aja. Tapi sejak saat itu saya jadi WL. Sejak saat itu sampai hari ini saya terakhir masih bulan Juli, bulan Juni minggu ke-3 kemarin. Saya masih disuruh jadi WL. Waduh ini namanya favor of God. Banyak orang yang lebih baik, lebih bagus, banyak, tapi kok masih banyak dipakai dapat berprogram. Salah satu mengapa saudara setia. Saudara, ada banyak orang yang maunya kalau melayani langsung di atas. Kalau perlu hari ini kan banyak saudara ya, pernah dengar pendeta instan, ya, nggak tahu sekolahnya di mana, di mana, tahu-tahu modal HP, kalau ya, bikin kata-kata yang sedikit kontroversial, udah di-upload di TikTok, selesai. Ada banyak seperti itu, tapi nggak mengalami proses. Kesetiaan itu proses. Daud berkenan karena dia orang yang setia. Yang kedua, mengapa Daud berkenan? Karena Daud orang yang suka mengampuni. Saudara, kisah Daud kalau saya ceritakan terlalu panjang, saudara. Suatu kali dia sedang dikejar oleh Saul. Saul itu cuma iri saja sebenarnya. Saul itu judulnya cuma iri sama Daud. Mengapa sampai dia tidak Daud ingin membunuh Daud? Satu kali masih ingat ketika pulang dari perang, mereka pulang dari perang, langsung rakyat semua berkata sambil bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Hanya gara-gara itu awalnya saudara. Berlaksa-laksa itu hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Sedangkan Saul cuma ribuan. Itu yang membuat Saul iri hati. Maka saudara, iri hati ini menemukan tulang saudara. Ya, itu gara-gara itu. Aku selalu berusaha sebenarnya untuk membunuh Daud. Singkat cerita satu kali saudara sampai di gua, yang kami gua adalah masih ingat ya, bisa itu ya, masih ingat ya, misalnya. Jadi satu kali Daud nginep di gua, Saul yang menjadi kesel saudara. Istirahat di gua yang sama. Ya jelas Daud tahu, langsung anak dia, bos Saul kayak ini ngebingin juga di gua ini kayak bos. Saudara jangan cari di Alkitab nanti. Tadi katanya ada bos, tadi itu nggak ada. Itu supaya kita lebih gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau ternyata Saul di situ. Nah saudara, salah satu pegawainya Daud langsung ngomong, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu.
Panglimanya Daud sampai ini loh, Tuhan sudah menyerahkan musuh, tinggal mati. Tapi saudara, Daud tidak lakukan. Daud cuma yang dilakukan Daud adalah dikatakan Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul. Pojokan jubahnya dipotong. Cuma walaupun Daud dikejar-kejar, disakiti, pernah dilempar tombak, tapi Daud orang yang sudah mengampuni. Saudara, saya tahu ini satu hal yang sulit dan jarang dibicarakan, jarang dikembangkan, yaitu mengampuni. Bahkan ini saudara, there's a power in confession, pengakuan dalam mengampuni. Saudara, memang pernah saya singgung kan saudara, mudah atau enggak sih? Mudah atau saya selalu pakai pilihan ini, mudah atau gampang mengampuni itu? Halo? Sulit. Saya pernah cerita, saya sulit. Dibutuhkan waktu sekian lama saya, saudara, saya sudah melayani Tuhan. Ketika ada orang menyanyikan, saya perlu waktu untuk mengampuni. Yang menyadarkan saya, kemarin saya katakan saudara, tiba-tiba Tuhan tunjukkan Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sebaliknya di ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, ayat ini menyatakan saya, kalau aku nggak mengampuni dia salah cuma lo. Lah salah aku ini bejibun, kan sampai gak diampuni itu. Saya gak akan masuk surga. Ayat ini yang sudah mengajarkan saya. Akhirnya saudara, ya, saya harus mengampuni dia. Dan saudara, ketika kita mengampuni itu, ada yang lepas di sini. Bapak Ibu pernah dengar ya, di rumah sakit orang dikunjungi, dokter bilang gak ada penyakit apa-apa. Waktu ditanya salah satunya apa, dia nggak mengampuni itu aja. Dia sakit hati dipendam. Sakit hati jangan dipendam. Yang setuju bilang amin. Bapak Ibu, sakit hati itu, maaf kata, itu sampah. Sakit itu sampah. Sampah itu harus dipelihara, harus dibungkus, dikasih parfum. Aduh, ini sampah. Oh, ini bagus lagi. Dibungkus pakai kertas kardus, disemprot pakai parfum, terus disimpan di lemari. Sampah gitu kan? Sampah ini logika yang paling masuk akal, yang paling gampang. Sampah harusnya dibuang. Lama-kelamaan jadi masuk akal kan? Masuk dengan cerita saya tadi yang orang di rumah sakit. Jadi dan saya dapati bukan cuma satu dua, puluhan nyimpan sakit hati. Jadinya begitu melepaskan pengampunan, tiba-tiba sembuh. Dan saudara, pengampunan ini bukan cuma ada banyak orang. Satu kali saya menghadiri sebuah pertemuan. Saya mendengar itu mau diadakan di mana? Terus pembangunan majelis wilayah 8 kalau tidak salah. Mengenal knowing father, mengenal hati Bapak. Ini sangat penting sekali. Bapak Ibu tanpa disadari, satu kali saya pernah mengikuti ya, mengenal hati Bapak. Ternyata banyak saudara anak sakit hati sama orang tua. Ada juga orang tua yang sakit hati mana? Yang setuju bilang, ada nggak ini? Betul ya? Pernah dengar lagi anak hormatnya di wong tua juga hormatnya nggak ada. Di sini nggak ada puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Di Samarinda sampai ini berkali-kali diadakan ini pemulihan hati Bapak. Jadi hati Bapak dikembalikan pada anak-anak, mengasihi anak, dan anak mengampuni Bapak. Karena saudara kadang-kadang tanpa kita sadar, kadang-kadang saudara orang kita nggak sadar perkataan kita, perilaku kita itu menyakiti hati anak kita nggak sadar. Dan ini kesaksian pada orang itu banyak kesaksian. Dan sudah terjadi pemulihan, saya ingat itu langsung hati saya. Ketika terjadi pemulihan itu luar biasa, saudara.
Ketika hati anak sudah anak disakiti bapaknya, disakiti ibunya, dipulihkan, wah luar biasa, luar biasa. Terjadi pemulihan begitu luar biasa. Nah, saudara mengambil. Saya berharap karena ini saudara ini bersinggungan terus, saudara. Setiap saat kita akan bersinggungan dengan kita mengampuni atau tidak. Ya, kalau kita ingin dapat perkenan Tuhan, jangan lupa mengampuni. Yang ketiga, Daud menghormati otoritas. Ya, ketika tadi sudah cerita saya berikan, ketika dia tidak mau menjamah Saul, membunuh Saul, dia berkata seperti ini. 1 Samuel 24 ayat 7. Lalu berkata lagi Daud pada orang-orangnya yang nyuruh dia bunuh Saul tadi, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian pada Tuhanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saya tidak bermaksud membela korps hamba Tuhan atau pendeta. Pendeta nggak perlu dikritik kepada keluarga. Saya nggak perlu membela juga. Saudara, kalau karena pendeta, masih ingat lagu saya zaman dulu, pendeta juga nggak tahu semua, itu rocker semua. Orang mulai musik, sesekali kita nanti rocker at night, amin. Oke. Pendeta juga manusia, bisa salah, bisa. Nah, ini tergantung pendetanya, Bapak. Saya mau ngomong, ada orang yang anti banget sama kritik, anti dengan masukan. Pakai ayat apa? Ini ayat ini. Itu hamba itu orang itu nggak boleh sih. Di sini sudah kerendahan hati seorang hamba Tuhan diuji. Nah, sudah tidak ada peninggian tanpa penundukan. Saudara, saya setiap kali kalau berbicara tentang ini pasti dibilang orang, waduh ini supaya hamba Tuhan tidak bisa bukan pemain. Tetapi firman Tuhan, Daud ada kesempatan bunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan. Satu hal yang Daud pasti tahu, yaitu yang menjadikan Saul raja adalah Samuel. Dia mengerjakan ini dan diurapi. Itu yang membuat Daud tidak mau mengusir, nggak mau walaupun ada kesempatan, nggak mau bunuh Saul. Itu yang membuat Daud ditinggikan. Maka tadi di depan saya katakan orang yang paling terkenal boleh disebut selain Jesus itu King of Israel. Jadi tidak ada peninggian tanpa penundukan. Saudara, penundukan beda dengan ketaatan. Kalau penundukan tunduk, we have no choice. Kita nggak punya pilihan. Kalau tunduk itu pada pemimpin tunduk wajib. Tapi kalau taat, lihat dulu. Taat ini berhubungan dengan perintah. Boleh taat, boleh nggak taat? Lihat dulu perintahnya. Misalnya di hamba Tuhan ngomong gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai besok tidak boleh doa lagi. Ya, saya di sini semuanya begitu bangun langsung baca Alkitab dan doa lagi. Mulai besok tidak boleh doa lagi, tidak boleh baca Alkitab. Ya, itu perintah. Boleh nggak taat? Saya berharap semua jangan taat dengan perintah saya. Ketaatan berhubungan dengan perintah, penundukan berhubungan dengan yang memimpin dan yang dipimpin. Saya bisa membedakan. Kalau taat dengan perintah, tapi penundukan, Bapak Ibu, saya belajar ini, waduh puluhan tahun Bapak Ibu, dan memang nggak mudah. Saudara, saya dipimpin oleh seseorang kebetulan, saudara ya, saya ngomong aja ya, orang Jawa Bapak Ibu. Di Kalimantan mereka keras-keras, yang memimpin saya itu orang Jawa. Jadi kadang ya kurang tegas ini dan sebagainya, terus keputusan-keputusan yang diambil kadang-kadang bertentangan dan sebagainya. Saudara, itu susah bagi saya untuk menunduk atau tertunduk. Betul tidak? Tapi satu hal yang saya tahu pasti, saudara, peninggian, tidak ada peninggian tanpa penundukan. Tidak ada promosi dari Tuhan kalau kita tak bertunduk pada otoritas. Daud orang yang menghormati otoritas. Itulah mengapa dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang terakhir, Daud orang yang rendah hati dan cepat bertobat. Saudara, ketika dia berbuat dosa, dia langsung Nabi Nathan datang dan dia menegur Daud. Dan Daud karena waktu itu Daud raja loh, saudara. Dia disaja ngomong, hormati gue, aku ini raja loh. Kamu tegur aku di depan rakyatku.
Nah ini bedanya saudara Daud sama Saul. Kalau apa istilahnya, kalau orang tokoan itu tokoan sepak bola, tokoan lek-lekan dosa nih saudara. Daud sama Saul sebenarnya Daud sebenarnya. Saul itu gara-gara tidak taat. Satu kali saudara, bangsa Israel mau perang lawan Filistin. Kebiasaan mereka adalah mempersembahkan korban terlebih dahulu. Yang boleh mempersembahkan korban itu imam. Pada waktu itu Samuel yang boleh, selain imam nggak boleh. Nah, karena nunggu Samuel terlalu lama, rakyat mulai bersuara lagi. Udah lah mas, Samuel kesuwen ini mas, sama aku nggak fokus, aku lah rojo lah. Rakyat mendesak Saul. Akhirnya Saul lakukan memberikan persembahan. Hanya gara-gara itu Bapak Ibu dicabut mandat atas kerajaan Israel. Daud maksudnya jahat banget. Bedanya apa? Saul tidak berarti. Saul waktu ditegur Samuel, Bapak Ibu masih ingat? Oke, iya mas, aku salah. Tapi itu pakai uang enggak? Pakai uang, hargai dong. Aku sih rojo. Sekali lagi jangan dicari bahasa saya yang kitab ya. Nggak Allah, supaya ini gampang diceritakan Bapak Ibu. Ya, aku sih rojo. Kamu ngomong gini. Tahu ketika ditegur sama anak, dia coba, ya, aku salah. Aku telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dia coba ngomong gitu. Dia nggak mau aku rojo, enggak. Ini yang membuat saudara Saul nggak dapat perkenanan Tuhan. Daud dapat perkenanan apa? Dia orang rendah hati dan cepat bertobat. Saya tutup dengan ini saudara. Bapak Ibu pernah mendengar nama Edmund Hillary? Belum ya? Gambarnya? Oh ya belum. Ini masih belum connect ya saya sebenarnya. Edmund Hillary itu orang yang menaklukkan Gunung Mount Everest ke Nepal, ya di sana lah, saya pernah dengar ya. Di Nepal sana, gunung tertinggi di dunia, ya Mount Everest. Nah orang pasti mengenal namanya Edmund Hillary, orang Inggris, Sir Edmund Hillary. Karena dia dicatat, bisa cari di Google, orang yang menaklukkan Mount Everest pertama kali gunung tertinggi di dunia adalah Edmund Hillary. Bapak Ibu, sebenarnya di balik seorang Edmund Hillary ada seorang yang rendah hati, namanya Tenzing Norgay. Tenzing Norgay seorang sapi itu Norgay. Kalau di sini mau ke Arjuna ada yang nganterin itu sapi namanya, ya. Nah sebenarnya saudara, yang menginjakkan pertama kali di Mount Everest itu bukan Edmund Hillary, tapi Tenzing Norgay. Dia orang pertama yang di atas. Dia ambil Edmund Hillary, taruh di sini. Begitu Edmund Hillary di puncak, dia turun di belakangnya. Sehingga wartawan pada waktu yang mencatat peristiwa itu, yang diketahui yang mendaki pertama kali adalah Edmund Hillary. Padahal sebenarnya ada seorang tour guide namanya Tenzing Norgay. Nggak mau tampil. Ini orang yang rendah. Orang yang model kayak gini dia akan dapat perkenanan. Nah, memang sudah hari ini susah. Itu kan nggak mau aku, baik. Tenzing Norgay mengajarkan saudara bahwa untuk dipakai Tuhan nggak harus kita menunjukkan diri kita. Itulah mengapa saudara Daud dapat perkenanan. Berkat nyusul Bapak Ibu. Makanya kita harus kejar dulu perkenanan Tuhan, bukan berkat. Ya, kalau kita berkenan pada Tuhan, itu bonusnya saudara. Berkat-berkat nyusul, yang jasmani nyusul. Selama kita berkenan pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami belajar dari tokoh Daud yang adalah manusia biasa, sama seperti kami. Tetapi dia mendapatkan perkenanan Tuhan, favor of God. Dan kami mau belajar Tuhan. Belajar menjadi orang yang setia. Apapun yang Tuhan percayakan pada kami, kami setia. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan, kami mau menjadi dengan setia. Dan kami juga Tuhan mau menjadi orang yang rendah hati. Kami juga mau Tuhan menjadi orang yang suka mengampuni. Tolong Tuhan, tolong kami
Tolong kami Roh Kudus untuk memiliki hati yang suka mengampuni. Karena kami tahu Tuhan, kami tahu firman-Mu mengatakan, kalau kami mengampuni maka kami diampuni. Sebaliknya kalau kami tidak mengampuni, kami juga tidak diampuni. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami mengeraskan hati kami. Lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang senantiasa ada bersama kami. Sebab itu berilah kami kemampuan Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami, seperti yang didoa Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nyata kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Saya serahkan pada Apostol. Puji Tuhan, berkati Tuhan. Kami atas nama Tuhan mengucapkan terima kasih atas firman-Nya yang begitu luar biasa dan pengumuman seperti biasa dari minggu sekolah minggu dan Kristen minggu dimanakan. Kristen dimanakan di rumah Bapak Yunus. Hari Minggu kita Kristen dimanakan di Bapak Yunus, dan pada hari ini saya akan memberitahu kepada jemaat karena kita sudah selesai menyelesaikan pembangunan. Kami akan melaporkan saya menerima dana itu sebanyak 53.850.000, dan kemarin saya total habisnya 52.350.000 dan sisa 1.500.000, dan sudah saya kembalikan kepada bendara Ibu Iriah. Kita puji Tuhan dan kami terima kasih kepada ibu-ibu yang mendukung untuk konsumsi, dan karena kemarin sudah finishing, tinggal mungkin besok saya cuma merubah sound ini saya masukkan ke, cuma itu aja karena saya mungkin kemarin akan saya tadi, tetapi kita berbakti saya minta 1 hari. Terima kasih karena kita sudah selesai. Tuhan selalu memberkati, itu luar biasa. Saya tidak menyangka bisa selesai, itu tidak sangka-sangka. Habisnya saya kira cuma melanjutkan sedikit, habisnya lumayan, dan kita masih ada PR, adalah apa genset, itu aja supaya kalau kita diberkati Tuhan kita celeng-celeng, kalau ada waktu pemadaman kita tidak gubuk. Itu aja, terima kasih. Mari kita teguh kepada kita, karena kami undang semua bangkit berdiri, kita kami naikkan syukur, kami mohon memberitakan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan di kuasa Roh Kudus akan menyertai, memberkati mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.